mulai tanggal 1 Juni nanti untuk rakyat kecil yang membeli LPG 3 kilogram itu harus menunjukkan KTP dan sebagainya. Ini kan menunjukkan itu indikasi terjadi pemburukan yang luar biasa di ekonomi kita. Jadi ketidakpahaman Presiden Jokowi itu yang ketidakpahaman dia tentang interplay ekonomi dan politik dunia itu berakibat pada tekanan ekonomi Indonesia kan. Jadi dengan mudah kita bisa bayangkan bahwa semua persiapan yang pernah dibayangkan bahwa Jokowi mampu untuk melihat atau memproyeksikan keadaan dunia, krisis energi segala macam itu ternyata tidak terjadi. Karena fokus dia bukan pada potensi krisis energi secara global. Dia berfokus untuk memastikan anaknya yang ini jadi wali kota di sana, anaknya yang ini jadi gubernur di sini, anaknya yang itu jadi wakil presiden. Jadi dia nggak mengerti bahwa dunia ini dihidupi oleh isu ekonomi, bukan isu-isu mempertahankan dinastinya kan. Jadi akibatnya ada trade off antara kelakuan Jokowi atau kegiatan Jokowi untuk memuliakan keluarganya dengan kesulitan keluarga-keluarga se-Indonesia sekarang untuk mendapatkan LPG. Itu gampang sekali untuk menunjukkan itu. Jadi fokus pada keluarga berakibat pada keluarga-keluarga bangsa ini kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Iya, dan saya kira ini krisis itu di depan mata ya, dan saya kira beban ini nanti semua itu akan menumpuk pada pemerintahan baru, ya ini di situ ada pemerintahnya Prabowo dan anaknya Pak Jokowi Gibran. Itu semacam kutukan yang tidak disadari bahwa tahun depan atau semester ini misalnya itu ketika Presiden Prabowo mulai menyusun kabinet itu ada eskalasi kesulitan ekonomi dunia, ada eskalasi menuju perang dunia ketiga. Lalu Gibran disuruh buat apa di situ kan? Dua hal yang sama sekali tidak dikuasai itu. Sementara mereka yang ada di dalam koalisi juga berebut portofolio dan itu yang saya bayangkan Pak Prabowo dalam tekanan besar, tekanan psikologis maupun tekanan sosio strategis. Yes, ya itu dan ini yang saya kira sebenarnya pasti mau tidak mau kan timnya Pak Prabowo itu sekarang sudah mulai melakukan semacam pertemuan-pertemuan untuk masa transisi itu dengan dimulai dari Menteri Keuangan. Saya kira itu paling penting memang pasti di pertemuan dengan Menteri Keuangan dan mereka pasti begitu ketemu Ibu Sri Mulyani akhirnya semakin sadar bahwa ini memang berat ini untuk melanjutkan pemerintahnya Jokowi. Dan kesalahan bukan pada sekedar ketidakmampuan Jokowi, kalau karena itu kita sudah tahu bahwa Bu Jokowi tidak mampu, tetapi juga pada Sri Mulyani yang mendiamkan seluruh perintah Jokowi yang irasional kan. Ya. Jadi seluruh metodologi ekonomi Sri Mulyani itu yang dia ucapkan sebagai dasar untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu itu habis ditelan oleh atau habis dipangkas oleh Jokowi yang memaksa supaya APBN itu dipakai, digelontorkan untuk hal-hal yang konstruktif. Jadi itu dasarnya. Jadi gampang betul kita mesti tagih sebetulnya termasuk pada Sri Mulyani tentang penghematan misalnya model ekonomi austerity yang jadi dasar pikiran Sri Mulyani itu nggak terjadi kan. Ya. Jadi pemborosan terjadi, hal-hal yang sebetulnya harus dibuat perencanaan 20 tahun itu dipaksa untuk segera IKN terutama kereta cepat segala macam. Jadi kelihatannya konyol kalau kita anggap bahwa Indonesia itu bisa tumbuh seperti dibayangkan Jokowi 5, 6, 7% itu bukan mimpi di siang bolong, tapi mimpi yang aneh itu. Kalau mimpi di siang bolong pun masih berguna, ini mimpinya aneh.